Terus tebelnya 7. Ini standar Majapahitan. Di temuan saya ada yang lebih dari 12 bandrol. Itu batu batanya batu bata Sekarang kan bengkok. sudah dialih fungsikan sebagai batu nisan. Kita ambil display aja nggak apa-apa, supaya memperjelas bahwa batu nisan yang ada di makam-makam itu ada awalnya dari batu-batu bata ya, Majapahitan, sebuah bangunan kuno, terus berserakan, terus dialih fungsikan menjadi maesan atau nisan. Nah, kontur asli ataupun relief atau bentuk asli bangunan itu ada pahatan kayak gini. Ini namanya puzzle bangunan. Ini pengunci dari rangkaian sebuah bangunan batu bata. Nah, di sini nanti ada lawan puzzle lainnya gitu loh. Terus kayak ini loh. Ini kan disesuaikan dengan bentuk aja karena nanti arahnya ke penguat, bukan tatanan monoton. Artinya ada bangunan besar. Ya, dari temuan-temuan kayak gini mengarah ke sebuah bangunan intinya, bukan hanya Pemukiman puzzle. atau candi atau apa? Kalau saya duga di sini ada sebuah pemukiman besar, sebuah peradaban besar yang paten mendukung sarana pada masa Adipati Terung atau sebelumnya di Aku Terung abad ke-12. Singasari. Iya. Awal-awal Majapahit belum ada literasi Aku Terung dari Singosari. Itu memimpin sebelum disebut Kadipaten waktu itu. Cuman kuat disebut Aku Terung. Ketika Raden Wijaya mau meminta bala bantuan dikejar-kejar oleh pasukan gelang-gelang dari Kediri. Ini daerah pelabuhan, ada pemukiman di daerah pelabuhan. Bisa dikatakan pelabuhan atau bengawan. Kalau di prasasti disebutkan Anambangi adalah jalur penyeberangan di sisi Tangkis Selatan dan Tangkis Utara. Ada Anambangi yang jelas. Tapi kalau mengacu pada temuan-temuan itu, kalau saya pribadi menduga bahwa di sini selain penambangan juga sebagai pelabuhan, titik berhentinya perahu-perahu kecil atau jung namanya. Terus dikorelasinya dengan temuan-temuan keramik kuno, keramik asing, artinya ada transit dari perahu besar ke perahu kecil menuju ke Pelabuhan Terung, terus dijual atau dikirim ke Pelabuhan Terung di sini mengarah ke Kota Raja atau wilayah Kadipaten Terung, gerabah-gerabah atau karena sering sekali saya temukan koin kuno yang tengahnya bolong itu, bobok itu banyak sekali, sangat mudah. Ketika hujan deras terus paginya saya temukan kayak lapis terkuak. Dijelaskan ini batu apa ini sebenarnya? Ini adalah batu arkeologis, batu cagar budaya, batu andesit yang berbentuk manggis. Di sini warga menyebut batu manggis karena bentuknya persis buah manggis. Di sini ada sumping itu kayak kelopak berjumlah 8. Kalau kita menduga berasumsi bahwa 8 adalah simbol Majapahit. Surya Majapahit itu juga 8. Jadi ini adalah sebuah ikon peradaban sarana di dalam kemaritiman, di dalam proses sarana perahu. Kalau saya bisa sekarang menyebut adalah jangkar purba. Ini ditemukan di mana? Ditemukan di dekat situs Terung. Di situ sekarang ditandai dengan sumur manggis. Di sana. Artinya ini dipakai untuk fungsinya? Fungsinya dipakai sebagai pemberat ketika ada perahu atau jung merapat di tepi Bengawan, di dermaga Terung. Itu dilempar di dalam sungai sehingga dia tidak akan
bergeser posisinya, dan di situ dia akan berlaku di Kadipaten Terung, di Bengawan Terung. Banyak temuan seperti itu. Di sini disinyalir banyak, disinyalir ya, karena temuan ini benda semacam ini harusnya lebih dari satu. Cuman karena posisinya di dalam tanah sehingga harus digali, perlu proses identifikasi penggalian, karena ini juga ditemukannya dalam tanah mungkin kedalaman 3 meter atau 4 meteran kalau tidak salah. Artinya ini menunjukkan bahwa benar daerah sini dulu daerah pelabuhan. Kalau merujuk kepada temuan-temuan terus kita gabung-gabungkan dengan identifikasi sebuah toponimi Bengawan Terung, itu sangat identik sekali Pak, karena di sini ada pemberat, di situ ada semacam bangunan, semacam altar, kalau saya boleh itu menyebut adalah dermaga. Situs Terung adalah sebuah dermaga besar, itu ditemukan masih pembuktiannya sejauh itu, tapi kalau diperlebar lagi mungkin ada skema atau pola-pola sebuah bentuk dermaga. Pada masa kerajaan kita ambil Majapahit, Adipati Terung. Tapi kalau melihat literasi yang ada itu sudah prosesnya sudah pada zaman Singosari Pak. Sudah ada pembangunan dermaga daerah. Iya, karena peradaban sudah ada di Sungainya di sebelah mana Pak? Sungainya itu kalau sekarang di sisi utara, sekarang menyisakan Sungai Terung itu 7 meter. Tapi kalau sudah dianalisa oleh Fakultas dari Surabaya, itu lebar Bengawan di sini dulu itu sesuai geologi itu 300 meter Pak, sampai di jalan aspalan sebelah selatan tadi, jalan utama Terung itu. Di situ saya gabungkan dengan temuan-temuan tembikar, ternyata lapis budayanya kuat memang di titik yang disebutkan oleh penelitian tadi, bahwa di situ adalah titik nol dari Bengawan. Jadi ada lapis budaya dan sedimen pasir karakter dengan sungai. Karena di sini kalau di titik ini ya adalah Bengawan juga di sini. Karena Denayu Putri legenda rakyatnya juga mengacu pada larung jasad ketika ada legenda yang menyatakan divonis mati karena berbuat tidak senonoh atau hamil Pak. Kalau legenda di sini Denayu Putri. Siapa ini yang dimakamkan di sini? Putri dari Adipati Terung, Raden Husein. Ketika Raden Husein itu bertugas ke Banyuwangi atau daerah timur, ada tugas mengambil kembali pusaka yang hilang. Itu di sini ada kekosongan. Terus kembalinya Raden Husein diketahui bahwa putrinya perutnya buncit, Pak. Nah di situ warga mulai kasakusuk bahwa putri seorang adipati hamil tanpa suami. Nah, setelah itu karena wibawa seorang adipati tidak pandang bulu, meskipun beliau adalah anak sendiri tetap divonis, jadi tetap dihukum mati. Namun meminta jasadnya ketika dihukum mati itu dilarung di Bengawan Terung. Di situ sebelum ada proses eksekusi, beliau meminta saat eksekusi di hari Selasa Kliwon atau Anggorokasi. Terus yang kedua, ketika nanti dilarung di Bengawan Terung, air ini akan tiba-tiba surut. Itu masuk legenda ya Pak ya, folklore ya. Artinya membuktikan apa itu? Dengan air surutnya air. Karena dia bersikukuh tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, karena diketahui memang buncit itu di bahasa Jawa ini diarani nglakoni sing gak sampai lanang. Akhirnya dengan dilarung itu bisa terbukti bahwa beliaunya iya, terbukti semuanya permintaan sebelum meninggal itu alam kayak mengikuti apa yang dikatakan beliau, bahwa air tiba-tiba surut terus jasadnya kecantol di titik koordinat ini, sehingga dibentuklah sebuah monumen besar ketika itu. Ada di sini dulu banyak batu bata kuno Pak, batu bata kuno. Terus karena waktu proses perbaikan dan sebagainya sehingga sekarang terlihat sangat mewah. Untuk
bukti arkeologis kayak batu bata ya terpendam di sini. Sudah terpendam di Ya, bawah. menurut cerita memang di sini dulu banyak batu bata, terus di sini itu ada punden kecil, di seluruh dindingnya banyak pusaka-pusaka yang tombak-tombak yang ditempelkan di sini, mumet, maka itu ya terus dibongkar ini nggak tahu sekarang di mana. Saya juga belum menelusuri benda-benda peninggalan. Ini belum masuk perlindungan dari Balai Pelestarian. Menurut Cagar Budaya. cerita dulu di tahun 89 ke bawah ini dalam naungan cagar budaya, Pak. Ketika krisis moneter, efisiensi penganggaran terus dicoret di sini. Akhirnya tetap yang di Raden Husein, makam Raden Husein itu yang menjadi cagar budaya, makam Raden Husein. Terus di sini tidak, karena cerita tidak mendukung data arkeologis gitu. Ini ada teman lagi ya, apa batu nisannya itu lama apa tuh baru Pak? Batu nisan ada perkembangan zaman, Pak. Itu semen yang berbentuk. Berarti Tapi, baru ya? Iya. Kalau zaman dulu pakai itu Batu bata merah. Batu bata merah. Iya, tumpukan batu bata banyak sekali di sini. Terus ada pendopo, mumet, gerdek. Terus ada lagi tembok. Perkembangan zamannya begitu. Karena di sini semakin tahun semakin banyak pengunjung, Pak. Setiap Kamis malam Jumat itu ramai banget di sini pengunjungnya. Ya entah keajaiban atau kearifan lokal ya. Apa yang sering dilakukan pengunjung di sini, Pak? Kebanyakan berdoa, memohon, nggak tahu masing-masing keinginan pengunjungnya. Kalau saya bisa menganalisa bahwa justru di sini kuat sekali sebagai penglaris, Pak. Meskipun dari individu misalkan ada sebagai apa, terus di sini ada kearifan lokalnya, ada bedak yang disepiurkan di sini. Nah ini bedak sebetulnya, ini bagian dari sini. Terus ini ditempel ke lipi atau mana, itu keyakinan tertentu. Nah, itu yang selama ini saya ketahui. Terus kalau saya juga mengevaluasi, semakin tahun semakin bertambah. Artinya mungkin keyakinannya itu terpenuhi ya maksudnya ya. Sehingga banyak yang datang terus membawa berkat, membawa bungkusan setiap hari Kamis sore kayak gini. Karena yang hari puasa, kalau tidak puasa itu jam-jam segini sore sudah datang mobil-mobil dengan membawa tumpeng atau apa itu. Datang sini langsung dimakan bersama-sama. Larangan apa lain nggak apa-apa Pak, nyumit-nyumit kayak gini. Oh, di sini ada kebebasan, memang keyakinan ada yang membakar dupa, ritual-ritual tertentu boleh diperbolehkan untuk dilakukan di makam Raden Ayu Putri Onca Tondo, Wurung, Desa Terungwetan. Boleh, semuanya boleh di sini, asal tidak merugikan, Tidak merusak. warga, merusak atau perbuatan. Pak Asmoni sinten? Kula Cak Mul, warga domisili Terungwetan. Camul sinten ya? Nama asli saya Agus Mulyono, panggilan saya Cak Mul atau Mbah Mulo. Matur suwun Pak. Di